Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para bini sepuh, para kiai, ustaz lan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya diberkahi, dirahmati, diridhoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih meneruskan yang kemarin, karena kemarin belum selesai ya, masih separuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi tentang sifat sidik, sifat benar, ini merupakan sifat yang sangat penting bagi kita bersama. Kemarin banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang begitu utamanya tentang sikap sidik itu. Nah, salah satu cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat sidik itu adalah yaitu kisah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim menikah disebut sebagai siddiq ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah seorang nabi yang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini, bahkan anak dan keluarganya itu lebih besar kecintaan beliau itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian Allah kepada Nabiullah Ibrahim itu ketika beliau diuji dengan diberikan satu wahyu, perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya itu. Mengorbankan putranya itu. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena dia itu tahu, ngerti bahwasanya itu perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, maka dia membenarkan wahyu itu. Membenarkan tidak sekedar omongan, ucapkan, tidak sekedar membenarkan dalam hati, tetapi melakukannya, merealisasikannya. Nah, itulah maka sikap benarnya Nabiullah Ibrahim itulah yang kemudian disebut secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu kalau kita lihat kisah ya di dalam Al-Quran menikah. Terus beliau rela mengorbankan putranya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan beliau bahwasanya kecintaan kepada Allah itu
tidak mungkin kok kemudian akan membawa celaka. Itu yang luar biasa. Sekalipun wujudnya konkretnya itu dalam bentuk mengorbankan putranya, tetapi betul diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kibas. Nah, ini kalau orang tidak memiliki keyakinan yang benar betul kepada Allah, nggak mungkin Ibrahim itu kok berani dan rela mengorbankan putranya. Karena keyakinan ya, iman yang benarnya kepada Allah itu begitu luar biasa. Dia yakin betul bahwa apa yang ia lakukan itu benar ya, dan Allah pasti akan memberikan sesuatu keajaiban, sesuatu pertolongan yang datang kepadanya. Nah, ini Ibrahim alaihissalam begitu. Kemudian juga Nabiullah Idris alaihissalam. Kalau Nabiullah Idris menikah benten. Nabiullah Idris menikah adalah kalau dalam konteks keagamaan itu adalah orang yang disebut sebagai orang yang mengajar tulis baca pertama kali, menciptakan huruf-huruf simbol-simbol. Niku adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihi. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan Hermes. Nabiullah Idris. Kemudian dikenal dengan hermeneutik. Hermeneutik. Nah, itu. Karena dialah orang yang mengajar atau menciptakan huruf-huruf. Setiap ada wahyu dari Allah, dia tulis dengan simbol-simbol itu supaya abadi, karena ingatan manusia itu terbatas. Kemudian diajarkan itu simbol-simbol itu kepada pengikutnya. Nah, makanya Nabiullah Idris itu disebut dengan Idris dari kata darosa, yang artinya adalah seorang yang pembelajar. Seorang yang pembelajar. Seorang yang pembelajar. Itu Nabiullah Idris alaihissalam. Makanya karena beliau seorang pembelajar itulah Bapak Ibu sekalian, Nabiullah Idris itu adalah disebut orang yang pertama bersuci itu kan. Nabiullah Idris menikah orang yang pertama bersuci itu. Kemudian orang yang pertama memakai baju itu Nabiullah Idris alaihissalam. Itu karena pembelajar itulah beliau banyak menciptakan sesuatu yang kemudian ditularkan kepada generasi manusia. Nah, itu. Makanya disebut dengan Idris dari kata darosa, artinya adalah pembelajar. Tanpa proses pembelajar tentu tidak bisa. Nah, itu oleh sebab itulah maka karena keimanan yang begitu kuat dan keimanan itu diwujudkan dalam bentuk proses belajar kepada umatnya itu tadilah kemudian Nabiullah Idris itu disebut sebagai orang yang sidik, betul-betul keimanannya itu begitu luar biasa dengan upaya yang dia lakukan itu dalam rangka untuk menularkan wahyu kepada para umatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Beliau disebut dengan sidik, contoh seorang nabi yang sidik. Karena beliau mendapatkan satu cobaan ketika hidup di di tengah kerajaan itu, pada awalnya hidup mewah begitu, tetapi karena godaan seorang wanita yang kemudian dia rela untuk memilih penjara sebagai tempat tinggalnya daripada dia hidup di kerajaan ya, tetapi kemudian imannya menjadi hilang karena tergoda dengan seorang wanita yang sudah punya suami itu, dia pilih penjara. Nah, walaupun dalam proses pembuktian ya, dalam proses pembuktian pengadilan itu karena karena Nabiullah Yusuf alaihissalam dituduh yang tidak benar itu tadi, dalam proses pembuktian Nabiullah Yusuf itu yang benar. Nah, tapi dia milih penjara walaupun dia itu sudah dibuktikan di depan pengadilan benar Nabiullah Yusuf itu, yang salah itu Zulaikha, tapi dia adalah memilih hidup di penjara. Itulah seorang Yusuf alaihissalam yang kalau kita baca di dalam
di dalam surah Yusuf itu kan, di dalam proses pembuktiannya itu begitu luar biasa. Pokoknya ini seorang hakim pengadilan yang mengadili itu kan begini di dalam dikisahkan di sini itu. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat fa huwa minas shadiqin. Fa in kana qamisu, sekiranya kok bajunya Yusuf itu kuda sobek min duburin, dari arah belakang. Itu namanya tuduhan ya, tuduhan. Kira-kira yang memperkosa itu siapa, Yusuf atau Zulaikha itu? Ya, ternyata dibuktikan oleh seorang hakim itu bahwa ternyata bajunya Yusuf itu yang sobek itu adalah min duburin, dari arah belakang. Fakadzabat, maka si Zulaikha itu yang tidak benar, dusta dia. Karena apa? Karena yang ditarik itu adalah bajunya Nabi Yusuf yang dari arah belakang. Fahuwa minas shadiqin, sementara Nabi Yusuf itu adalah yang benar. Dalam ayat 26 surat Yusuf menika, in kana qamisu qudda min kubulin, sekiranya kok bajunya Nabi Yusuf itu kuda sobek min kubulin, dari arah depan, fasodakot, maka si Zulaikha itulah yang benar. Wa huwa minal kadzibin, maka Yusuf itu termasuk orang yang berdusta. Tetapi ternyata di dalam di dalam pembuktian itu yang sobek itu adalah bajunya Yusuf alaihissalam dari arah belakang. Nah, begitu. Makanya oleh sebab itu karena dia takutnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia itu kok benar gitu ya, maka dia masih memilih tempat penjara itu sebagai tempat tinggalnya, sampai kemudian beberapa tahun ya di penjara. Inilah pilihan hidup yang dipilih oleh Nabi Yusuf dalam rangka untuk menyelamatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nabi-nabi yang secara tegas oleh Allah disebut dengan as-siddiq ya. Nabi yang komitmen keimanannya itu begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang siddiq itu bagaimana? Di sini saya cantumkan ada 4 orang yang siddiq itu. Yang pertama adalah teguh dan tegar terhadap apa yang dicita-citakan atau apa yang diyakininya. Jadi orang yang siddiq itu teguh terhadap apa yang menjadi keimanannya, menjadi keyakinannya. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 23 menika. Itu disebutkan minal mu'minina rijalun. Di antara orang-orang mukmin itu rijalun, ada sekelompok orang sodaku, yang mana mereka itu benar ataupun membenarkan ma'ahadullaha, terhadap apa yang mereka itu berjanji setia atau berjanji setia dalam kaitannya keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang begitu benar keimanannya itu karena janjinya kepada Allah itu, faminhum man qada nahbah, di antara mereka itu ada yang gugur di jalan Allah karena memperjuangkan keimanan mereka itu. Wa minhum may yantadiru, dan di antara mereka itu masih tetap hidup, tidak gugur di jalan Allah. Wa ma badalu tabdila, di dalam sisa hidup mereka itu wa ma badalu, dan mereka itu tidak mengganti sedikit pun keimanannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
tetap setia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hidupnya. Ini karena komitmen keyakinan yang begitu besar itu, ya, begitu luar biasa. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Terus tegar teguh dengan keimanan kita tidak mudah tergoda dengan iming-iming duniawi yang dalam bentuk maksiat, yang dalam bentuk menggelincirkan iman kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak ragu untuk berjihad dengan harta dan jiwa. Ini disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Terus wong kang temen ingkang betul imannya maring Gusti Allah menika boten ragu-ragu, boten mamang saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan harta, baik dengan jiwa, boten pernah mamang, boten pernah ragu. Nah, ngoten iki. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat menika. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu alladzina amanu billah, yang mana mereka itu beriman, yakin kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada utusannya. Tsumma lam yartabu, yang kemudian mereka itu tidak sedikit pun ragu, boten pernah ragu-ragu, tidak ragu-ragu terhadap keimanan itu. Wajahadu, dan mereka itu berjuang. Nah ini dari kata jahada. Sing jenengan berjuang niku nggih susah Bapak Ibu. Yang namanya berjuang. Makanya Allah itu menggunakan kata juhdun yang artinya adalah masyaqqah, sulit. Sulit wong berjuang niku nggih sulit. Angel sing jenengan berjuang. Karena harus mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan waktu. Ngono ae kadang wis ora bener, isih diolo-olo, isih dicaci, isih dicacat. Niku berjuang. Makanya susah, sing jenengan berjuang niku susah. Tetapi pahalane nggih luar biasa. Niku juhdun wajahatu, disebutkan di sini bi ambalikim, dengan harta yang mereka miliki. Gak ada harta, gak ada dunya, gak ada duit, diparingke ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa anfusim, jiwanya, menyediakan dirinya, menyempatkan dirinya walaupun sudah sibuk dengan pekerjaan yang lain, masih menyempatkan, masih menyisakan. Niku masih menyisakan dalam rangka untuk jihad di jalan Allah. Makanya nggih angel ngoten niku. Nek wong mboten gadhahi iman nggih abot. Tetapi bagi orang yang memiliki iman yang benar, itu dirasa nggih enteng. Karena apa? Karena setuhune urip menika nggih berjuang ing jalan Allah. Itu hidup yang sejati niku nggih ketika kita bisa berjuang di jalan Allah itu. Ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk berjuang di jalannya, maka kita dengan tulus ikhlas karena Allah itu. Kita tidak mengeluh walaupun itu susah, masih dicacat pula. Ngoten niku. Nggih ngoten niku. Ini begitu Bapak Ibu sekalian. Maka disebut di sini oleh Allah ulaika humus shadiqun.
Mereka itulah orang-orang yang shodiqun, orang yang benar imannya, orang yang benar. Shodiqun disebut secara khusus shodiqun. Nah, komitmen yang luar biasa ini, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, berinfak, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji dan sabar. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 177 disebut oleh Allah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wa rasulih, dan seterusnya. Disebut oleh Allah kemudian, ulaikal ladzina shadaqu, laisar birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dikatakan sebagai sebuah kebajikan itu, ketika antuwallu wujuhakum, kamu menghadapkan mukamu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriq, ke arah timur atau barat, ya. Itu bukan kebajikan. Ketika kita berkiblat ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan, itu bukan sebagai bentuk tanda sebuah kebajikan, bukan itu. Yang kita sholat menghadap ke Ka'bah menika, itu bukan itu yang kebajikannya, itu bukan itu. Itu hanya sebagai simbol arah saja. Kebetulan kita di Indonesia ketika kita sholat menghadap ke arah ke arah barat utara. Barat utara itu barat barat laut atau barat daya? Barat laut. Barat laut. Nah, itu bukan itu. Nah, itu kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah. Tetapi sing jenengane albir, kebaikan itu adalah man amana billah, orang ingkang gadai iman kang teguh maring Gusti Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, demikian juga kepada hari akhir. Dan seterusnya, termasuk di dalamnya adalah kemudian berinfak, yungfikun, ya, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah, dan seterusnya itu. Wal maufuna, dan menunaikan ataupun menempati janji yang mereka berjanji itu. Kemudian wassabirin fil baksa, ya, wadharra, jadi bersabar terhadap situasi ataupun keadaan yang baksa, dharra, yang situasi yang sulit, situasi yang susah. Nah, ini kemudian disebutkan oleh Allah di akhir ayat, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Komitmen iman, ya. Kemudian komitmen zakat, infak, wujud aktualisasinya adalah dimensi sosialnya baik, berbagi. Mendirikan sholat, ya, dimensi vertikalnya baik, nah seterusnya. Itulah orang-orang yang disebut dengan ulaikal ladzina shadaqu.
Kemudian yang keempat adalah memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam, agama ini. Maksudnya komitmen yang kuat kepada Islam niko, Islam yang kita yakini itu kita nggak rela kalau Islam itu hanya kita nikmati sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tetapi harus kita jelentrehkan, harus kita sampaikan kepada orang lain. Kita ajak, kita beritahukan tentang syariat ini kepada orang lain. Nah itu komitmen yang kuat terhadap Islam. Kita mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam. Bentuknya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Kita menyampaikan syariat itu bentukipun macam-macam. Panjenengan bisa menjadi teladan wonten tempat kerja. Yen panjenengan itu sebagai seorang muslim komitmennya bagus, itu juga sebagai dakwah. Panjenengan dititeni, wah kalek wong kuwi iki mesti jujur. Agamane sae. Ngoten niku dakwah, walaupun panjenengan mboten ngomong, nggih, mboten ceramah, niku juga sudah bentuk ajak-ajak secara bilhal, teladan yang sae. Niku komitmen pada Islam niku. Jadi menyampaikan ya dengan hal, dengan kondisi badan kita. Ya kalau mampu juga dengan lisan kita dan lain-lain itu juga sebagai wujud bentuk dari komitmen kita yang kuat kepada Islam. Pokoknya ibu-ibu juga ketika ke kantor dari rumah niat pakai jilbab yang rapi, yang tidak memperlihatkan auratnya, niat karena komitmen kepada Islam supaya syariat itu nampak, orang lain itu kemudian nantinya juga akan terinspirasi ikut dengan kita. Itu juga salah satu bentuk komitmen kita kepada syariat. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian terkait dengan komitmen kepada syariat. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 101 menika Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa may ya'tasim billah i'tasama ya'tasim wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, berkomitmen kuat kepada syariat agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita, maka kata Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Faqad hudiya, maka dia sungguh ditunjukkan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan apa lagi selain jalan yang lurus yang kita cari? Ya inilah komitmen beragama itu yang baik. Fa insyaallah itu Allah akan memberikan jalan yang lurus kepada kita. Yang itu kita baca, kita panjatkan kepada Allah 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu diraih wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Surat Ali Imran ayat 101. Barang siapa yang berkomitmen kuat dengan agama Allah, ngugemi syariatnya Allah,
faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka orang tersebut diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus itu. Nah, menika Bapak Ibu sekalian. Nah niki ciri-cirinipun orang-orang ingkang sidik, orang-orang yang benar menika ngoten niku. Kalau kita baca di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Terus cara mencapai sifat sidik ini bagaimana? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam dalam kaitannya dengan pribadi kita menika, itu kan ada 3 hal ya, dalam kaitannya dengan pribadi kita menika. Nggih menika adalah terkait dengan al-aqwal, al-a'mal dan al-ahwal. Al-aqwal itu menyangkut dengan perkataan. Al-a'mal menyangkut dengan amal-amal yang kita lakukan. Wal ahwal keadaan ataupun kondisi. Nah, untuk bisa mencapai sifat sidik inilah maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka dituntut untuk melatih diri di dalam hal perkataan. Nah, kita ngomong, cerita, biasakan sesuatu yang benar. Membiasakan diri untuk ketika berkata itu sesuatu yang benar. Jangan pernah kok kita ini berkata sesuatu yang bohong, cerita ngarang, bohong, walaupun itu sedikit. Nah, kalau kita nggak ngerti, cukup kita berdiam. Jangan sampai kok nggumboni omongan tapi bohong. Nah, kebiasaan kalau kita membiasakan diri dengan ungkapan-ungkapan yang benar, inilah insya Allah itu jalan kesainan bagi kita. Jalan kesainan. Karena keburukan menika diawali dengan kebohongan dari lisan kita. Ya, kebohongan dari lisan kita. Sedikit ketoke kok asik, enak, ditambah lagi akan bertambah lagi. Itu lisan, yang namanya lisan itu kan namanya cuap-cuap, ngomong itu mengasihkan. Nah ini maka harus kita melatih diri dengan asidqu fil aqwal. Perkataan-perkataan yang kita lontarkan, yang kita utarakan harus kemudian betul-betul benar. Nah, benar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan al-a'mal, juga sama, perbuatan, laku, perilaku kita. Perilaku kita coba di dalam perilaku kita juga komitmen kepada kebenaran. Kalau dalam syariat itu kan perilaku itu kan dibedakan paling tidak ya 2, yaitu al-a'malul ibadah, amalul ibadah, amal-amal ibadah, dan al-a'malul mu'amalah, amal-amal mu'amalah. Ibadah, ya kita mencari ibadah yang betul-betul benar, tidak asal kita ngibadah. Ngoten niku. Jadi ngibadah kita landasi dengan benar, sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam konteks
al-a'malul muamalah, ya kita yang benar, baik itu dalam kaitannya dengan ketentuan syariat, baik itu dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang dan lain sebagainya. Itu harus kita sinkronkan, undang-undang, syariat, termasuk juga dalam kaitannya dengan dengan adab, ya. Amal yang benar sesuai dengan adab itu juga penting juga bagi kita. Karena kadang-kadang sesuatu yang benar kalau itu tidak sesuai dengan adab juga akan bisa menyakiti, bisa dianggap sebagai sesuatu yang kurang pas. Makanya bagi orang Jawa, bagi kita orang Jawa itu bener tur pener gitu, ngoten nggih Bapak Ibu sekalian. Bener tur pener. Nah, itu ungkapan. Jadi sesuatu yang benar kalau disampaikan pada sesuatu yang tidak benar menjadi susah juga, tidak bisa diterima, bahkan kadang-kadang menjadi sesuatu yang salah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan al-ahwal, keadaan. Ya maksudnya keadaan itu adalah yang benar itu tadi. Kita melihat sesuatu itu sikon, situasi dan kondisi. Nah, itu situasi dan kondisi. Itu juga kita ya bisa dalam kaitannya dengan adat dan syariat, adat dan syariat. Jadi tiga hal itulah kita melatih diri di dalam hal perkataan, al-a'mal, kemudian juga dalam keadaan, al-ahwal, kondisi ataupun sikon. Nah, itu berlatih dalam hal-hal yang benar, pas. Pak, insya Allah kalau kita berupaya dengan demikian, Pak, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan mencapai yang disebut dengan derajat siddiq itu. Kemudian yang kedua adalah melatih diri untuk senantiasa membenarkan sesuatu yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kadang-kadang kita itu mungkin akan bertolak belakang dengan rasio kita. Nah itu, ini memang angel, tetapi kita harus kemudian melatihkan diri kita menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita itu, membenarkan, tidak membantahnya begitu. Nah, seringkali kan kita sebagai manusia yang menikah sok cari-cari celah yang disebut dengan khillah itu. Khillah, ya, alasan-alasan yang yang menjadi justifikasi bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu, padahal kita bisa melakukan itu. Itu harus kita melatih untuk melakukan perintah Allah itu dengan penuh ikhlas. Nah, ya ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita landasannya iman kita itu benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan segala sesuatunya itu, insya Allah itu dengan kanti ringan, kanti ikhlas, kanti tulus betul. Mari Gusti Allah. Iku Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira sering membaca ayat-ayatipun Allah, hadis-hadisipun Allah. Fa insyaallah itu kita akan menemukan nilai-nilai yang semakin memperkuat kesidikan kita, kebenaran laku kita, ya,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nggak ada cara yang lain Bapak Ibu sekalian bagi kita ya, yang namanya Al-Quran dan hadis itu sebagai hidayah bagi kita. Maka jalan untuk menjemput hidayah menika nggih caranipun dengan mentadaburi, merenungkan, ya, memasukkan dalam hati kita, dalam kolbu kita, gitu. Sehingga kemudian pesan-pesan Allah, pesanipun Kanjeng Nabi menika betul-betul membekas di dalam hati kita. Sehingga mungkin kita sampai bergetar ketika membaca ayat, membaca hadis ibn Kanjeng Nabi. Karena kita menghayati dari apa yang kita baca, yang kita tadabburi. Itu cara yang bisa kita tempuh ya, dalam rangka untuk memperkuat sifat sidik yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kelima adalah mengambil iktibar dan sejarah kehidupan salafus soleh, ya, kehidupan para sahabat, kehidupan atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Kita baca sirahnya, sejarahnya, perjuangan mereka di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menyentuh hati kita. Ya, saya kira banyak ya, cerita-cerita kehidupan para sahabat, para imam-imam itu begitu luar biasa di dalam mereka itu berjuang di jalan Allah. Ceritanya pun sahabat Imam Al-Bukhari itu kan luar biasa. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari menika kan lahir wonten Bukhara. Dia pingin komitmen keislamannya begitu luar biasa, dia belajar begitu tekunnya terhadap syariat menika. Sehingga dia pingin bahwa hadis-hadis pun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhimpun rapih. Akhirnya beliau berpetualang mencari hadis, menyeleksi hadis dari ribuan bahkan ratusan ribu hadis. Beliau seleksi sampai menyisakan 9.000 sekian hadis di dalam kitab Jami'us Shahih ya Imam Bukhari menika. Itu beliau tidak duduk manis nyengkruk di bawah di belakang meja, mboten Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar hadis nek sak menika kan tinggal membuka kitab Shahih cekap. Imam Bukhari mboten, berpetualang dari Bukhara ke Baghdad, ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, ke Palestina, ke Basrah, ke Kufah, keliling kota-kota menika menemui imam-imam hadis, belajar ke mereka, mencatat setiap hadis yang ada. Beliau seleksi sehingga kemudian sampai beliau kodifikasikan, kumpulkan menjadi Jami'us Shahih yang dikenal dengan Sahih Imam Al-Bukhari menika. Itu perjuangan yang luar biasa menika. Saat menika orang pergi dari kota ke kota yang lain gampang, jalannya alus, naik kendaraan ya minimal sepeda motor, bisa mobil bahkan pesawat terbang. Saat menika di zamannya Imam Al-Bukhari pada abad kedua Hijriah menika ya kuda yang kendaraan yang paling banter nggih kuda kali niku kali onta menika. Jalane nggih ngoten niku. Jalane angel. Ya itu. Tetapi komitmen Imam Bukhari dalam rangka untuk
syariat menika begitu luar biasa, nggak peduli siang dan malam, ya, dari satu kota ke kota lain, dari jalan satu ke jalan yang lain mereka tempuh. Beliau tempuh dalam rangka untuk mengumpulkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah memperbanyak zikir dan amalan-amalan sunnah. Niku ya zikir atau doa, ya, salah satu kalipun doa. Ini surat Al-Isra ayat 80 meniku. Allah mengajarkan kepada kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, tuh Gusti Allah, adkhilni, masukkanlah diriku ini mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, keluarkanlah diriku ini mukhraja sidqin, dari tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, jadikanlah untukku, ya, min ladunka, dari hadiratmu, sultanan nasira, kekuatan yang dapat menolong aku. Ini dalam surat Al-Isra ayat 80. Atau dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 menika, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li, dan jadikanlah li untukku lisana sidqin, lesan yang senantiasa benar, lesan yang benar, fil akhirin, kepada orang lain. Atau juga terjemahannya adalah kalau di sini merujuk kepada Kementerian Agama menika, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu bisa dua versi Bapak terjemahannya. Waj'al li lisana sidqin, jadikanlah untuk tulisan yang benar fil akhirin, terhadap orang yang lain. Itu juga sama, bisa. Ini dalam surat Asy-Syu'ara dan surat Al-Isra. Ini doa yang bisa kita baca bagus. Tapi kita sama-sama nggih. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bidah boleh. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nggih. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.